Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali membersamai Anda dalam spesial program di siang hari ini. Dan semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Baik pemirsa, ketika kita bicara tentang aktivitas masjid, masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah saja, tetapi banyak fungsi-fungsi masjid lain diantaranya untuk memberdayakan umat. Dan ada sebuah masjid ya, satu masjid yang cukup menarik ya di wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, karena masjid tersebut tidak hanya untuk sholat saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya menyediakan layanan makan gratis di setiap harinya. Seperti apa selengkapnya kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio MTA TV. Saya perkenalkan kepada Anda ada Bapak Sukiswanto selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Kemudian ada Bapak Srianto selaku Seksi Dakwah Masjid dan juga Bapak Kirnadi selaku Donatur Masjid. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Senantiasa sehat dan istiqomah begitu ya Pak ya. Saya perkenalkan pemirsa, di sebelah kiri saya Pak Sukiswanto ya selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Kemudian di sampingnya ada Bapak Kirnadi, donatur masjid ataupun program tersebut, dan juga Bapak Srianto selaku Seksi Bidang Dakwah Masjid Baitur Rahman Mojolaban Sukoharjo. Saya ke Pak Sukiswanto dulu ya Pak ya, ini selaku Ketua Takmir Masjid atau tokoh yang disepuhkan begitu berarti ya Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak kepada pemirsa, ini Masjid Baitur Rahman ini didirikan sejak tahun berapa? Lokasinya ini ada di mana Pak tepatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitur Rahman Tegamade berdiri sekitar 28 tahun yang lalu. Itu berada di wilayah Mojolaban, perbatasan dengan Kecamatan Polokarto, arah Plumbon ke selatan 2 km. Itu tepatnya pinggir jalan dekat lapangan bola. Berarti di pinggir jalan raya Pak ya? Iya betul. Didirikan 28 tahun yang lalu. Iya. Itu dari warga sana atau seperti apa itu Pak dulu? Itu masjid jami. Ya, masjid jami, masjid desa dari tanah kas desa. Oke Pak ya. Iya. Nah kemudian Pak, program-program ini apa saja Pak? Selain tentu setiap hari kan dipakai untuk sholat berjamaah tentunya, kemudian penyelenggaraan sholat hari raya. Selain itu ada apa aja sih Pak? Programnya antara lain memberikan santunan, makan gratis, kemudian TPQ ibu-ibu sama anak-anak, juga kajian-kajian lain itu yang diadakan dari masjid. Baik, berarti ada program rutin ya Pak ya? Iya betul. Kemudian program insidental dan juga tentu dipakai untuk sholat ini Pak. Iya betul. Nah, struktur takmir masjid di sana gimana ini Pak? Ada bidang apa saja yang kemudian melaksanakan program-program ini tadi begitu? Terima kasih. Dari ketua saya, kemudian seksi dakwah itu beliau Pak Srianto yang membidangi untuk dakwah di masjid. Itu saya serahkan beliau. Kemudian ada seksi-seksi yang lainnya, yaitu seksi usaha dan seksi kemasyarakatan. Baik. Berarti memang ada bidang-bidang yang khusus untuk nantinya mengeksekusi program-program begitu. Baik. Terima kasih Pak Sukiswanto. Saya kemudian ke Pak Srianto ini Pak ya, selaku bidang dakwah Masjid Baitur Rahman. Nah ini tadi kita sudah di awal kita sebutkan bahwa salah satunya adalah program makan gratis setiap hari nih Pak ya. Ini kalau boleh diceritakan kepada pemirsa ini dilaksanakan dari kapan dan apa Pak yang melatar belakangnya adanya program tersebut? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sebenarnya dimulai pas baru kepemimpinan, pergantian kepemimpinan. Kepengurusan begitu ya? Pengurusan. Nah itu istilahnya ingin menjadi gebrakan yang terbaru, harus berbeda dengan pemimpin yang dulu. Jadi rencana awal itu pas tahun pertama itu cuma buka bersama tiap Jumat. Terus ada perkembangan pengen tiap hari.
antusias jamaah, sangat semangat sekali untuk memajukan Masjid Baitur Rahmah. Dengan kepemimpinan baru ini semuanya semangat. Dulu belum ada Pak Rizal Hasan itu namanya semangatnya itu belum ada. Tentu. Ya cuma datang sholat. Tapi setelah ada kepemimpinan baru, Masya Allah semangatnya. Ada yang pengen membelih kambing, ada yang pengen buka bersama hari ini saya, ini di sana. Artinya memang setiap kepengurusan harus menjadi lebih baik seperti itu ya Pak? Iya, lebih baik. Baik. Dari program itu sendiri dari kapan Pak tepatnya Pak? Tahun 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. Ini 1,5 tahun berarti tahun apa? Puasa dua puasa ini. Kemarin yang puasa pertama itu cuma buka bersama, istilahnya baru permulaan itu cuma hari Jumat sama hari apa. Gitu. Baik. Terus ada kegiatan-kegiatan baru yaitu ini puasa rencana yang tahun depan direalisasi. Tahun ini puasa kemarin itu dilaksanakan. Rencananya cuma buka bersama, semua buka bersama tiap hari. Mau ada yang mau saya hari ini sudah terjadwal. Dan sekarang setiap hari ya Pak ya? Ya, Pak, semuanya kan sudah menyanggupkan. Antusias jamaah itu Masya Allah, semangat sekali. Semua sudah terjadwal, alhamdulillah, sunatullah. Dari pertolongan Allah ada donatur Pak Kenardi. Langsung dicakup Pak Kenardi semuanya. Buka bersama setiap hari, menu ganti-ganti. Jadi antusias kemarin cuma tidak jadi, langsung dikasihkan dicakup Pak Kenardi ini di Rotar Pak. Jadi buka bersama setiap hari, menu nasi setiap hari. Wah, antusiasnya Masya Allah. Wah, ada yang semuanya dari berbagai daerah ya Pak ya, tentu yang hadir dari di berbagai daerah. masjid. Masya Allah, saya sampai senang sekali. Tidak seperti itu dulu ramenya. Ada yang isah-isah tidak disuruh, ada yang gulung tikar, ada yang menyajikan semuanya. Ingin terlibat begitu? Terlibat. Baik. Ada berapa porsi Pak setiap hari yang disediakan? Kalau itu kemarin 100-an lebih, buka bersama pertama loh ya. Itu 100-an 50 itu. Kemudian sampai saat ini setiap harinya? Yang kalau makanan gratis ini setiap hari 180, 100. Itu yang di spanduk itu mungkin cuma 100 ya, ternyata lebih ya Pak ya? Ternyata tidak memenuhi apa dari mangkok. Iya. Ternyata lebih dari lebih banyak daripada yang didaftarkan, yang direncanakan. Saya ke Pak Kenardi ini Pak ya, ini selaku tadi disebutkan sama Pak Srianto, donatur ini Pak. Nah ini berarti memang dari awal yang mendanai Pak Srianto, mohon maaf Pak Kenardi atau ada orang lain juga ini Pak? Ya sebenarnya gini Mas, kalau cerita untuk makan gratis ya, kita awalnya sebenarnya hanya ingin saling merubah mindset. Awalnya dulu dari Masjid Baitur Rahman minta suruh dicat masjidnya. Masjidnya saya cat, kan itu kan. Saya cat tapi dengan warna ini mau nggak? Oh monggo kerso. Sebenarnya di sini intinya itu semuanya kembali ke misi visinya. Apa itu Pak misinya? Nah, maksudnya menyatukan misinya dari masjid, dari kita kan harus kita satukan. Jangan sampai misinya masjid seperti ini, misi dari kita seperti ini. Kita satukan klub, terus makanya kita sering ngobrol-ngobrol, dari situ sering ngobrol-ngobrol, terus kita lama-lama ketemu misi visi. Terus saya bilang, selama ini contohnya tadi, selama ini masjid di Baitur Rahman, kalau puasa bagaimana takjilnya, buka puasanya kan gitu. Oh ada warga yang dijadwal itu untuk takjil gitu kan. Saya bilang, bagaimana kalau kita rubah? Itu hanya merubah aja. Kita masakkan, kita buka bersama, nanti siapa jamaah bisa bareng-bareng. Kalau takjil itu kan pasti 4 orang pasti menunya beda-beda. Nah, kita rubah, ini menunya sama, tapi di situ bareng-bareng. Nah, kita merubah Nah, di situ terus cocok terus kita gembleng harus berani kita maju. Terus sudah kita tiap hari kita adakan seperti ini. Sebenarnya kalau untuk masalah dana, sebenarnya kalau seperti tadi ya, puasa, buka bersama itu memang itu kegiatannya itu dari jamaah. Tetapi saya masuk hanya merubah konsep. Baik. Memberikan ide begitu ya Pak? Ya, konsepnya rubah konsep seperti ini loh. Kalau biasanya kan dibungkus. Bagaimana kalau kita makan buka bersama, satu meja,
bareng-bareng, kumpul bareng kan beda. Itu di situ. Lah terus bagaimana kalau kita bisa merealisasikan tiap hari makan gratis? Oke, baik. Berarti berawal dari keresahan itu Pak ya, yang akhirnya bisa satu visi, satu tujuan, dan akhirnya bisa mengubah persepsi masyarakat begitu jamaah agar lebih gotong royong dan guyup rukun begitu kan dengan kebersamaan. Ya, memang benar kalau saya ngobrol-ngobrol dengan takmir, kita tidak usah nyuruh-nyuruh orang. Ayo sedekah nggak usah. Kita membuktikan sedekah hasil ada bukti nyata itu buat masyarakat. Oke, baik. Itu nanti masyarakat itu akan merubah sendiri tangan di atas. Baik. Jadi memang ya perubahan secara perlahan dan juga nanti akan membangun budaya baru begitu Pak. Iya, saya ke Pak Srianto lagi ya Pak ya. Ini dari 180 atau ya sekitar segitu ya untuk setiap harinya ini yang masak siapa ini Pak? Atau dari jamaah atau pesan catering atau seperti apa Pak teknisnya? Nah, itu masak dari karyawan Pak Kirnadi, dari sana masak langsung dibawa ke masjid. Nanti setelah sampai masjid disajikan langsung kepada yang menikmati makan gratis itu. Oke, baik. Berarti dari ini ya karyawannya Pak Kirnadi ini kalau boleh tahu ini sebagai apa ini Pak Kirnadi ini setiap harinya aktivitasnya? Kalau saya pribadi ada sedikit usaha. Di bidang apa itu Pak? Di bidang saya juga jualan soto, terus saya juga jualan es teh. Baik. Kita teh kinastel. Terus saya juga punya bidang properti. Berarti usahanya cukup banyak ini ya. Tentu ini menjadi motivasi ya Pak ya bagi pemirsa agar ya sebagai seorang pengusaha tapi juga tetap infak fisabilillah begitu. Iya. Baik, saya ke Pak Sukiswanto lagi ya Pak ya. Ini selaku ketua takmir dan tadi sudah berjalan kali ketiga ya Pak ya, menginjak tahun ketiga, 2 tahun begitu. Nah ini bagaimana Pak respon jamaah, respon masyarakat sekitar begitu terkait dengan adanya program makan gratis ini? Baik, respon jamaah itu sangat antusias sekali. Kebetulan malah tidak lingkup jamaah dari dalam masjid wilayah Tegalmati, tapi malah sampai keluar dari Klaten, kemarin Sampang Madura, Ngawi, dari Boyolali, wah sebagian kota Solo yang dekat di sini itu malah responnya bagus sekali. Datang ke sana begitu ya Pak? Iya, datang sekali. Baik. Dan memang tentu dengan adanya itu semakin menambah semangat pengurus ya Pak ya ini? Iya, betul. Kita semangat sekali. Baik. Saya ke Pak Srianto lagi nih Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa memang masyarakat responnya ini bagus begitu. Kemudian tadi dari Pak Kirnadi menambahkan untuk agar masyarakat ini senantiasa bisa terlibat begitu ya Pak ya. Tadi ada yang kemudian cuci piring, mempersiapkan dan macam-macam begitu. Nah, ini makanannya teknisnya gimana Pak? Siap bentuknya prasmanan atau sudah dalam bungkusan? Kemudian sudah ready ini jam berapa gitu misalnya? Ya kemarin awal itu ready jam 10:30. Ini tadi rencana mau dilebih pagikan karena peminatnya banyak. Tapi karena peminatnya harus lebih pagi biar waktu sholat duhur itu bisa jamaah, bisa sholat. Tadi terlaksana tadi juga sudah tadi agak pagi. Jadi waktu sholat duhur adzan sudah agak sepi. Jadi ini bisa yang sholat bisa sholat, yang sudah melanjutkan makan. Penyajiannya sudah ditaruh mangkok, tinggal ngasih kuah. Penikmat makan gratis itu tinggal ngambil. Baik. Ya, semua itu ada paketannya ada tahu, tempe, karak. Oke. Iya, kalau yang ada yang tanduk juga boleh. Es teh sama juga disediakan minuman tentunya baik. Dan saya rasa karena di letaknya yang strategis ya Pak di pinggir jalan raya begitu tentu banyak yang terbantu begitu Pak dari mungkin tukang ojek, pekerja informal begitu. Nah, selama ini ada nggak sih Pak cerita-cerita yang cukup menggugah dan tentu apa ya Pak ya membuat pengurus ini semakin bersemangat begitu karena ceritanya cukup menarik. Ada. Bagaimana itu Pak? Itu banyak yang saya kan yang sering di situ ya, saya mungkin 90% saat tiap hari ke situ. Saya tanya ada yang terbantu sekali, bahkan ada yang tidak bisa makan. Jadi itu bisa ke situ sudah makan, alhamdulillah sampai menangis. Ada yang tanya tinggal cuma makan 1 kali atau 2 kali. Setelah ada makan gratis itu terbantu sekali. Makanya orang-orang seperti itu tuh saya pantau terus.
saya kasih double, saya kasih betul. Itu ada yang satu keluarga tuh 5 orang dibawa. Kenapa? Alhamdulillah keluarga iya Pak. Kenapa kamu senang ada makan gratis? Alhamdulillah Pak, senang. Saya makan aja sulit sampai nangis saya Pak. Oke, baik. Saya tanya, betul. Dan tentu Alhamdulillah seperti itu, benar-benar membantu. Ya. Dari silakan Pak. Ini tentu mendengar tadi, melihat apa yang disampaikan ini, bagaimana Pak perasaan panjenengan begitu? Ya sebenarnya gini, dari kegiatan itu ternyata kita semakin tahu, kita semakin paham bahwa sekitar kita itu ternyata masih banyak yang membutuhkan. Ayo, masih banyak membutuhkan seperti tadi yang dikatakan Mas Rianto. Ada yang bilang sehari cuma baru makan sekali, sampai di situ ada terbantu. Terus sampai makan susah aja dari situ sampai terbantu. Sebenarnya niatnya kita apa namanya? Kalau seperti katanya apa namanya Syekh Qadir Jailani, memberi sesuap nasi aja kepada orang yang membutuhkan lebih baik daripada membangun 1000 masjid yang megah. Artinya memang selalu yang dibutuhkan oleh umat begitu ya Pak? Bukan umat, karena dari sesuap nasi itu bisa menimbulkan dia tidak kelaparan. Dia bisa menatap masa depan, siapa tahu dia kelak menjadi ulama atau jadi guru yang dikasih hanya dari sesuap nasi. Baik-baik. Efeknya besar. Dan memang sangat dirasakan begitu oleh masyarakat dan tentu menambah semangat. Saya ke Pak Sugiswanto ini lagi Pak. Tentu yang terlibat di sini tidak hanya 1 orang saja, tidak hanya 2 orang saja, tapi banyak orang. Nah ini bagaimana Pak Sugiswanto kemudian mengkombinasikan begitu? Apakah dari memang misalnya dari pemuda masjid juga ikut terlibat, atau dari elemen pemerintah setempat misalnya RT RW diajak, atau seperti apa ini Pak yang kemudian terjadi selama ini? Oh iya, terima kasih. Dari kami selaku ketua takmir masjid itu gini, pokoknya kita menyamakan visi dan misi kita dulu. Oh ini tujuan kita kesini, gini. Ya akhirnya apa? Banyak yang tertarik dari remaja masjid, pemudanya, warga RT RW, sampai Pak Lurah, Bu Lurah, PKK itu dukung sekali. Ya, ikut terjun, ikut melayani makan gratis itu. Iya. Jadi sangat bebas ya, tergugah sendiri. Iya, karena melihat banyaknya antusiasme dan makanya berdampak begitu. Tadi akhirnya kan ini dibayar nggak mau ya, itu otomatis keluar semangat ya untuk kita. Jadi seolah-olah memang takmir ini menunjukkan kerja nyata. Dan tentu tadi ya Pak ya, semua yang terlibat, semua yang kemudian melihat itu akan tersentuh karena memang programnya berdampak. Baik, kita lanjutkan nanti ya Pak ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di spesial program MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih setia bergabung bersama kami dalam spesial program MTA TV dengan 3 narasumber kita dari Masjid Baitur Rahman Mojolaban Sukoharjo, dengan tema kita di siang hari ini adalah Wiswayai Masjid Ngayomi Warga. Untuk Anda pemirsa dan juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, bertanya melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 di 3000. Baik, masih dengan tema makan gratis di Masjid Baitur Rahman. Saya ke Pak Srianto lagi ya Pak ya. Nah ini tadi sudah disediakan banyak ya Pak ya, terkait dengan jumlah, kemudian pendanaan, teknis dan macam-macam. Nah ini kan kalau kita melihat ya di berbagai atau di banyak tempat gitu Pak ya, ketika ada pembagian sesuatu yang gratis ini antri, kemudian ricuh dan semacamnya. Nah ini bagaimana Pak dari takmir masjid ini mengelola agar pembagian makannya tidak ricuh dan senantiasa kondusif seperti itu? Ya. Untuk pembagian supaya tidak ricuh, tidak uyel-uyelan. Nah itu mungkin itu lupa awal ya, masih laki-laki masih campur sama perempuan, itu sementara saja. Nanti insya Allah ke depannya nanti akan dipisah. Nah itu untuk pembagian sementara sebelum
makanan soto itu datang, itu sudah banyak yang ngantri. Oh, biasanya sudah 70 orang, 50 orang itu paling setiap sedikit. harinya, baik. Ya, setelah itu untuk supaya tidak antri, saya persiapkan dulu mungkin 70 atau 80 mangkok sama es sama minumannya, yaitu sekitar segitu sama. Setelah semuanya udah siap, baru dipanggil, suruh antri. Satu persatu dikasih antri bersatu. Gitu. Kalau itu kan cuma hari-hari biasa kan segitu. Kalau hari Jumat 2 jalur. Jadi biar enggak selalu itu. Itu caranya seperti itu. Disiapkan dulu berapa, esnya berapa, langsung baru disuruh antri satu persatu. Baik. Dan setiap harinya tentu ada takmir yang siaga di sana begitu ya Pak ya, untuk semuanya mempersiapkan. Ada takmir, ada jamaah di sana. Antusias ya seperti tadi. Pasti ada. Dan tadi menggunakan mangkok ya Pak, jadi memang mengurangi sampah juga begitu, sehingga tadi malah memicu untuk jamaah ini bisa berpartisipasi untuk nyuci mangkok dan semacamnya begitu. Kalau cupnya kan nanti dibuang tempat sampah, kemudian ada pembulung sendiri itu yang ambil. Jadi income untuk masjid. Baik. Berarti memang semuanya disinergikan untuk kemudian tujuan masjid itu tercapai. Untuk jamaah itu andil di situ, fisabilillah itu masya Allah. Baik. Udah, pasti ada yang ada. Nah kemudian ini Pak, misalnya mohon maaf ada beberapa saudara-saudara kita yang misalnya sudah antri, nanti muter lagi, antri lagi seperti itu. Nah ini ada antisipasinya atau seperti apa ini Pak? Memang selama ini sudah tertib gitu? Kalau antisipasinya kan kita membuat urut. Ya, ini maksudnya nambah lagi ya? Iya, misalnya. Ada. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang sudah disiapkan untuk tambahan begitu? Ya, kalau memang itu kan ada yang muter lagi, ngambil lagi, ada yang makan sebelum sholat dulu, ambil lagi, ada. Nah, itu nanti kalau ada apa-apa kan pakai nanti. Kalau tambah ngomong. Lah kalau ada yang gitu-gitu, saya ngomong Pak Kenati, nanti Pak Kenati nambah jumlah. Oh begitu. Jadi sempat dulu 3 kali ya? Iya, 3 kali. Itu karena tertarikan rasanya. Ya, rasanya itu lain daripada yang lain. Ada, double. Masak sing buri. Enggak apa-apa double. Nanti matur Pak Kenati biar ditambah. Hanya boleh makan di tempat. Enggak boleh makan di tempat. Mau 2 kali, 3 kali, tapi nggak boleh minta bawa pulang. Kalau bawa pulang benar-benar darurat ya. Ya darurat. Contohnya nenek sakit, entah itu boleh atau apa itu. Dan memang selama ini tentu ya namanya banyak orang begitu Pak, artinya macam-macam lah gitu ya, dan tentu sudah diantisipasi dari harus. Liku-liku seperti itu, masya Allah. Bagi saya, bagi teman-teman jamaah, buat refreshing. Ada yang ngeyel, ada yang double, ada yang itu. Yang jelas kan saya selaku ketua itu saya tidak melihat yang hadir tok. Yang ada di rumah, misalkan si A, si B, si Fulan, ada yang sakit, yang tidak mampu datang, itu kita beri sendiri. Kita berikan ke rumah, diantarkan betul. Jadi semuanya mencakup warga gitu loh, yang mungkin keterbatasan tidak bisa hadir ke masjid. Itu kalau minta, kalau enggak ya enggak tiap hari, kalau minta saja. Baik, jadi memang sepenuhnya melayani jamaah seperti itu ya, semaksimalnya. Masjid ngajamin. Baik. Saya ke Pak Kirnadi nih Pak, dan tentu dengan setiap hari kan memberikan ya Pak ya, operasional lah ya Pak ya, dengan logistik dan macam-macam begitu, tentu biayanya tidak sedikit gitu ya. Kalau mungkin 1 hari 2 hari, nggak apa-apa, tapi ini setiap hari selama sudah berbulan-bulan dan bahkan 2 tahun ini, apa Pak motivasi yang menggerakkan sehingga senantiasa istiqomah untuk kemudian support di program ini? Kalau sebenarnya, kalau yang untuk menggerakkan itu gini ya Mas, apa namanya, hanya mencari itu aja. Kalau kita bicara, contohnya orang bilang masuk surga, piye? Kalau hanya mengandalkan amalan kita nggak cukup kan? Nah gitu kan. Terus amalan itu kan banyak. Orang itu ada amalan yang puasa Senin Kemis, ada sholat tahajud. Oh ternyata saya mampunya ini ya. Oh saya bisanya sedekah. Ya udah saya sedekah. Kan sebenarnya kan, ya sedekah. Contohnya gini. Sedekah awalnya 1 bungkus, 2 bungkus, 10 bungkus. Saya coba, saya maksimalkan kan itu kan. Udahlah, saya maksimalkan sedekah. Gitu. Ya kalau dibicarakan kendala-kendala, saya jujur aja ujiannya banyak juga. Ya tentu. Ujiannya dari tim,
Dari contohnya ada yang dari jamaah juga ya Pak, dari jamaah juga, dari warga lain juga ya, dari warga lain itu mohon maaf ya Mas. Ada dari protes warung-warung lain. Kerasa tersaingi begitu. Tersaingi, ada ya, gitu. Lah itu sebenarnya gini, hanya mencari restu sama ridhonya Allah. Gitu. Dan itu kemudian yang menjadi motivasi sehingga alhamdulillahnya sampai hari ini istiqomah ya Pak ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya apa ya? Saya untung ketemu dengan Pak Sugis, dengan jamaah, Mas Sri, jamaah dengan Almaty. Satu, menyamakan misi sama visi, Mas. Baik. Ternyata ketemu, Mas. Karena kalau sudah misi sama visi sama, Mas, kita mau melangkah itu enak. Itu di situ. Nah, sebenarnya kan gini. Sebenarnya banyak kawan-kawan itu kadang mereka belum memahami atau susah memahami. Seperti contoh aja, ambil hikmah dari setiap kejadian. Itu kan hanya sebuah kata-kata. Mengambil hikmahnya itu kan juga susah. Seperti contohnya, rapatkan sop, luruskan. Itu udah bolak-balik dibilangin ya. Tetapi orang tetap ngeyel. Besok masih renggang lagi. Renggang lagi. Itu tiap hari itu. Nah itu gini. Saya pernah mendengar Pak Ustadz itu cerita berkhotbah. Ini seperti contohnya gini. Orang itu diberi kesempatan meninggal. Dia pasti minta balik. Walaupun hanya 1 hari atau walaupun hanya 1 jam. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Nah, ternyata ini sebenarnya kenapa? Wong sudah meninggal aja pengen balik untuk bersedekah. Walaupun hanya 1 jam untuk bersedekah. Ini berarti kan hikmahnya, maknanya besar sekali gitu. Nah itu sebenarnya di situ. Saya mengambil makna hikmahnya itu seperti itu. Dan tentu apalagi kemudian setelah apa yang disedekahkan itu ternyata memberikan manfaat kepada orang lain, itu kemudian yang semakin menyenangkan ya Pak, memberikan kepuasan hati karena tentu bisa berbuat baik kepada orang lain. Baik, dan tentu ini semoga bisa menginspirasi ya pemirsa dimanapun Anda berada untuk kemudian bisa memberikan program-program dalam bentuk yang lebih lain gitu. Baik, saya ke Pak Srianto lagi nih Pak ya, tadi kita bicara makan gratis dan memang sudah clear begitu, sudah berjalan dan manfaatnya dirasakan. Nah, ada nggak sih Pak program-program lain untuk masyarakat begitu dari Masjid Baitur Rahman? Ya, program-program lain itu ada santunan sama pertemuan ITSMI itu. Itu Pak. Itu ikatan tunanetra Muslim itu juga mungkin itu rencana akan tiap berapa bulan sekali. Dan itu nanti ke depan mau launching itu ngopi ngaji. Apa itu Pak ngopi ngaji? Ngopi ngaji ya seperti kita di sini kalau wedangan itu, dan di sana ngopi sama ambilkan ustadz, nah sama ngobrol-ngobrol akrab. Ngobrol-ngobrol akrab. Biasanya tuh kalau ngobrol di warung, contohnya ngobrol sama teman-teman kan ngobrol pasti gibah. Ya gibah. Biasanya ayo ngobrol. Kalau di masjid kan tentu yang dibicarakan kebaikan-kebaikan. Ya, itu apa yang kita tidak tahu bisa ditanyakan Ustadz. Mungkin panjenengan atau siapa yang tahu nanti bisa menjawab. Kan ada khilafiyah, ada yang berbeda, ada yang berbeda. Itu nanti. Yang dapat ilmu. Yang kedua, ini Pak Kenati ngasih lahan. Ngasih lahan mungkin 3.000 meter. Itu program penanaman pisang sama pohon itu sama nanti. Ya rencana nanti pokoknya Masya Allah Pak, itu semuanya kegiatan tanpa disuruh. Itu Pak Kenati ngasih lahan itu langsung disuruh hitung mengurus untuk menurut saya hasilnya untuk Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Wah, ada yang cari. Berarti ada lahan kosong, kemudian ditanami tanam-tanaman, hasilnya untuk keperluan masjid begitu. Masya Allah, semuanya nanti jamaah. Ya Allah, itu ada yang cari pisang di daerah gunung, ada yang cari apa itu jenenge pohon itu di daerah Boyolali, ada yang punya pohon taruh, ada yang untuk tiap hari ada kegiatan setelah pembangunan. Dan lahannya itu udah dekat loh, yang ditanam itu jauh dari masjid ya Pak? Gatak loh, 5 kilo lebih, ya 5 kilo lebih. Datang ke sana dari jam 7 pagi tanpa sarapan dulu. 2 mobil ya Pak? Iya, 2 mobil. Karena semangatnya dari jamaah begitu ya? Dari remaja, kemudian tua tuh
tanpa sarapan minum waktu saya gendang cepet rampung gitu ke sana. Baik. Tentu ini pengurus juga semakin semangat karena dimudahkan begitu untuk melayani jamaah, melayani umat begitu. Itu aja. Siapa yang punya ada waktu besok kerja bakti saya bawa cari camentok, saya bawa saling guyup rukun bergotong royong untuk mendukung begitu. Saya yang punya mobil, ada yang punya mobil, ada yang punya masalah untuk sabilillah itu semangatnya masalah. Semangat dan totalitas. Nah ini kalau kita bicara tentang pengurusan kan biasanya memang ada pemuda masjid. Nah ini bagaimana Pak keterlibatan pemuda masjid dalam setiap program? Alhamdulillah ya untuk pemuda masjid. Kemarin waktu Ramadan itu ada program Kampung Ramadan. Nah, Kampung Ramadan itu ada yang mengadakan kegiatan bazar, kemudian ada kegiatan keagamaan, pengajian dan lain, termasuk apa itu donor. Nah, itu ada selama Ramadan kemarin. Dan mungkin nanti gerak jalan nanti Agustus ini sudah direncanakan remaja. Jadi ada Irmas Ikatan Remaja Masjid di sana. Nanti akan gabung satu desa. Nanti luas kemarin beberapa yang luar desa itu sudah mau gabung. Oke, baik. Dan sasaran program di setiap masjid Baitur Rahman itu hanya wilayahnya sekitar saja Pak ya, tapi mencakup untuk masyarakat yang luas begitu. Termasuk dari saya lihat tadi ada di video ya Pak, ternyata banyak juga mohon maaf masyarakat yang kurang mampu begitu memang sengaja hadir untuk makan ikut program di sana begitu. Itu sampai saya itu sampai terenyuh. Zaman sekarang ternyata masih ada yang tidak makan, masih ada yang makan satu kali. Ternyata dari situ kita tahu. Yang itu infaknya ada, yang ada kan ada infak juga kita. Infak kasih makan gratis tapi infak juga. Karena untuk keberlanjutan program ya Pak ya. Iya. Itu ada yang ngasih 100, ngasih 50 gitu ya. Gitu ya kan habisnya dibongkar Pak. Dibongkar. Jadi mereka itu sebenarnya datang bukan hanya niatnya makan ya. Makan saja tapi memang ada peluang kebaikan, sekalian infak gitu. Sebenarnya apa namanya umat atau saudara muslim itu hanya butuh aktualnya. Gitu ya. Kok eksekusi nyatanya begitu ya Pak ya. Nyatanya di situ. Oh, aku kalau mau nginfak, atau kalau mau sedekah. Dalam bentuk apa jadinya begitu? Bentuk apa jadinya? Sudah ada gitu. Oh, ternyata saya makan di makan gratis. Besok akan jadikan makan gratis juga. Disitulah akan perputarannya. Beda kalau nginfak, habis itu nggak diumumkan, nggak transparansi. Lah buat apa ya? Kemana berarti dipertanyakan begitu ya? Keuangannya kita transparan, kita laporkan setiap hari. Baik. Nah untuk rencana ke depan ini Pak kan sudah berjalan sekian lama begitu ya. Bagaimana rencana pengembangan dari makan gratis ini nanti? Apakah memang nanti disediakan kapasitasnya lebih banyak, kemudian ataukah ada tempat khusus atau seperti apa nanti Pak ke depan? Tentu kan ya dengan harapan semakin baik lagi programnya, semakin banyak yang dijangkau seperti itu. Kalau untuk rencana sebenarnya satu, sekarang kan posisi kan lagi di lokasi masjid ya, dan sekarang masih memakai apa adanya Mas. Dari apa namanya tenda apa adanya, lah terus sekarang antusiasnya juga semakin banyak alhamdulillah. Dari situ kita juga apa namanya mau branding dulu, mau menyiapkan konsepnya. Jangan sampai seperti tenda nanti kita rubah lebih baik, tetapi juga merusak pemandangan masjid. Mau kita desain benar-benar desain bagaimana tampak semuanya lebih baik, tetapi tampaknya masjid tidak mengurangi tampak dari masjid. Kalau untuk sekarang jujur aja tenda terpal masih seadanya begitu ya. Yang penting memang karena yang penting bisa dipakai dulu. Iya, bisa dipakai dulu. Untuk berteduh ya. Gitu. Nah, terus untuk masalah apa namanya porsi insya Allah kita akan nambahi terus. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan itu hanya gini. Oh kok jam 12 habis. Mungkin besok kita tambah 1 liter. 1 kilo. Nah, oh habis lagi. Mungkin kita akan tambah lagi 1 kilo. Karena pernah juga apa namanya mengadakan itu jam 3 sore baru habis. Oh, baik. Jam 3 sore. Jangan sampai nanti saya tambahi habisnya jam 4 jam 5. Sudah tidak enak begitu. Ya, gitu. Baik. Dan memang tentu apalagi tadi sudah ada infak yang memicu semangat untuk wah ini warga sekalian makan, infak juga begitu sehingga kan semakin memudahkan juga. Sebenarnya gini Mas. Dulu itu ya kita sempat ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Bagaimana kalau kita makan gratis ini, tapi ada sebuah perbaikan
Ada peningkatan. Ada peningkatan, bukan hanya peningkatan kita ngasih makan gratis. Terus kita pokoknya kalau bisa Jumat bisa duhur bisa. Oke, baik. Sholat duhur. Ketika mereka yang datang diarahkan sholat dulu. Oke. Ini sholat duhur sih. Ketika datang sudah sholat belum? Sebenarnya kita intinya mau mengajak mereka untuk kembali ke masjid, kepada Allah, ke masjid dan sholatnya di sekalian nanti masjid. bisa sekaligus makan. Nah, gitu kan. Baik, karena keterbatasan waktu ini Pak, terakhir pesan untuk masyarakat, untuk pemirsa MTA TV dimanapun berada, agar semangat ini Pak memberikan manfaat kepada masyarakat, agar semangat mengurus masjid, sehingga masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi juga tempat untuk memberdayakan umat. Silahkan Pak, singkat saja. Monggo ke Ustadz Kiswanto. Terima kasih. Saya selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Tegamade mengajak dan berharap jangan lelah bersedekah, jangan lelah membantu. Yang jelas masjid wis wayahe ngayomi wargae. Masjid wis wayahe nggerakake ekonomi wargane. Dan masjid itu tidak hanya sholat, tapi bisa untuk kegiatan yang lainnya yang positif. Sehingga apa? Nanti mencakup kepada masyarakat ya tidak hanya satu area, tapi ke luar daerah. Makanya kemarin waktu yang dari Jamaah Sampang Madura datang satu mobil itu tertarik sampai nambah lagi. Akhirnya kita bekali yang tinggal sayurnya, nah kita berikan ya suatu saat ya, akhirnya sampai sana ngebel. Wah mantap. Luar biasa pelayanannya begitu. Ya pokoknya tetap lanjut terus dan harapan. Peran masyarakat itu yang kita harapkan matur nuwun sangat untuk mendukung setiap kegiatan masjid. Mudah-mudahan kepengurusan yang baru ini bisa istiqomah. Amin. Dan alhamdulillah nanti apa yang kita harapkan semua diijabah oleh Allah. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Sugiswanto selaku Ketua Takmir, dan juga Pak Srianto bidang dakwah, dan juga Pak Kirnadia selaku supporting yang menggerakkan Masjid Baitur Rahman. Semoga senantiasa sehat dan bisa memberikan manfaat. Amin. Amin. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam spesial program siang hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.